Iya. Penonton. Alhamdulillah. Kurang nyaring makin penonton. rame. Sekali pang lagi, kada semangat. Penonton. Nah, semangat. Wah, banyak bener nih pendukungnya Tasya, kekawanan sekolahan dan segala Datang macam. hari ini berdataan. Gih, Tasya. Walaupun suaranya aja, tapi apa nih Auranya 4 samaan ke studio hari ini. Nah, adik Tasya, kita kembali pulang. Ini mengarah ke pengalaman apa kegiatan Tasya dalam mengumpati lomba bahasa Jepang tingkat nasional. Cuma pemulaannya lo kayak apa kisahnya maka sampai takan nasional gitu. Maka sampai umpat tadi kayak apa kisahnya? Jadi ulun 2 kali 4 lomba yang kayak ini, lomba pidato bahasa Jepang tingkat nasional juga sampai ke Jakarta 2 kali. Nah, yang pertama tuh diselenggarakan oleh Japanese Foundation dan seluruh Indonesia, 4 seleksi juga ulun secara online. Nah, jadi lomba secara online ini pertama kita kirim naskah pidato dalam bentuk bahasa Jepang. Habis itu setelah lulus naskah pidato ini kita buat video lagi. Video kita pidato. Kita pidato. Dikirim ke para juri di Jakarta. Setelah diseleksi juri lagi, selesai pidato, masuk ke babak selanjutnya. Babak selanjutnya nih interview bahasa Jepang. Jadi video call, bapak panggil orang bahasa Jepang. Ya. Lawan orang Jepang, bapak panggil bahasa Jepang. Jadi dinilai orang, bila lancar, bila memenuhi kriteria, masuk ke berikutnya ke Jakarta. Nah, yang oleh Japanese Foundation ini di 11 orang yang lulus ke Jakarta. Dan yang pertama ini kalah ulun. Ada yang lo. Jangan sedih lah. Mohon maaf memotong tadi tahun berapa itu pemulaan umpat tadi tahun. Pemulaan umpat. Ya tahun ini. Berarti 2 tahun berturut dalam 1 tahun ini kegiatannya gitu kah? Inggih. Oh, hanya rai umpat, hanya aja. Nah, jadi kayak ini dapat informasi bahwa ada Japan Foundation itu menyelenggarakan itu. Oh iya, paham. Berkat dari sensei-sensei di sekolahnya langsung, Tasya ikut aja lomba ini, jangan apa jadi coba-coba aja. Sekalinya talus sampai ke nasional. Alhamdulillah. Iya. Jadi tahun 2019 inilah kisahnya. Nah, kemudian itu naskah yang dikirim itu berbentuk bahasa huruf Latin atau kanji? Nah, naskah yang dikirim tuh ada 2 bentuk. Yang pertama itu dalam bahasa Indonesia, yang kedua dalam bahasa Jepang. Nah, yang bahasa Jepang nih karena tingkatnya masih rendah, jadi ditentukan pakai huruf hiragana katakana aja, nggak usah pakai kanji. Oh iya, yang bahasa sehari-hari. Sedikit banyaknya ngerti loh jelas. Lain gelepung kanji lah. Lain. Nah, ada kacil mengarasi. Mau agak lagi sedikit banyak dia acil. Aduh, emang ngerti acil aja. Ada kacil mengarasi. Banyak sedikitnya. Banyak sedikitnya. Tasya, jadi tadi kayak video call lah hitungannya lebih pandir langsung. Lebih pandir lawan orang Jepangnya tuh. Cuma itu dinilai. Interview tapi video call dia orang Jepang bahasa Jepang. Itu berapa lawas itu bapak pandiran? Nah, interviewnya itu karena lawas-lawas banget paling sampai 5 menit dinilai jurinya selesai aja. Iya, menilai kelancaran kita. Dia takut nih kenapa aja milih pidato ini aja, kenapa Ikam kayak ini aja, kenapa memilih tema ini aja, apa yang mau inspirasi tentang pidato ini aja. Jadi itu semua dijelaskan dalam bahasa Jepang. Habis itu kadang kalau ada waktu lagi sisanya bisa membacakan ulang pidatonya dalam versi singkat. Diulang. Dirangkum modelnya lah. Dirangkum. Banyak ulun tahunan, mohon maaf, ulun mendominasi aja lah. Kada apa-apa acil badannya acil kada mengerti. Sampian itu pendengar nang baik. Karena ulun takuni pian harus kau jawab. Ayo harus cepat. Ini ulun kata aja nih. Nah, mohon maaf ulun mendominasi aja orang itu. Pinanya ada 4 jasa lomba. Nah, takuri kosan. Karena kita ini memberikan informasi lawan penonton supaya
kawa juga mun kawa mau umpati jejak Tasya maksud ulun kayak itu. Iya, bujuran mudah-mudahan. Nah, di situ tuh di saat interview kemudian mengirim naskah pidato video kita menyampaikan pidato itu adakah semacam kesulitan atau apa yang dihadapi? Ada aja tuh kesulitannya, pasti ada. Yang pertama, ulun inspirasi, ulun mencari pidatonya ini kayak apa, ulun. Jadi tema untuk pidato tuh pasti yang harus yang menarik, Bujur. yang dapat dipahami, lawannya kada membosankan, yang paling utama. Iya, bujur. Kayak orang tausiah juga. Iya, kayak tausiah aja. Menarik, dapat dipahami dan tidak membosankan. Bujur. Kalau menarik itu kan tangan segala macam. Kadang kayak itu kira-kira nyaman didengar Jadi habis bula pidato bahasa Indonesia menerjemahkan pulang ulun ke bahasa Jepang. Coba. Nggih. Tapi mun harat bahasa Jepang satu mata menerjemahkan. Satu mata ini harat ya. Ada juga. Mun kita kira-kira sabaris gitu 2 hari 2 malam sekolah. Mau dilihat tekan. Habis yang naskah talah kirim, habis itu salah orang. Salah nih, tetangis-tangis saya membaiki pulang. Alhamdulillah artinya diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kalau orang memberikan kesempatan ya, dia salah nih kalau mau diperbaiki silakan diperbaiki katanya. Kadang dikasih kesempatan mau ganti tema atau enggak, jangan kayak gitu. Nah, kadang memotong pulang lah. Di saat orang menyuruh merubah itu, membaiki itu, apakah kita semacam kayak apa lah istilahnya coba betakon lah bahasa kita atau konsultasi itu boleh, adakah kesempatan misalnya kayak Pak bagusnya ini dan sebagainya? Nah, adalah punya masalah konsultasi itu kada kawa sama pihak yang penyelenggara lomba, kecuali lawan guru pembimbing. Pembimbing. Lawan senseinya. Jadi sebelum dikirim tuh pasti konsul dulu. Sensei kayak apa pidato ulun? Misalnya sensei agak kurang, dirombak lagi misalnya misalnya kada menarik bagi ulun lawan senseinya, ganti temanya. Oh, ya. Nah, habis sudah talah naskah tuh mahapal pulang ulun. Paling kada 2 lembar ulun mahapal. Mahapal pidato nanti pidato yang diulah tuh dihafal. Tapi iya ulahan seorang tuh hafal satu mata mahapal. Pada intinya apa yang disampaikan Ading Tasya tadi kada artinya tanpa keterlibatan orang-orang khususnya senseinya, guru pendamping, karena mungkin misalnya kawa sampai sejauh itu. Nah, salut dulu kesan guru-guru pendamping, pembimbing. Bebulik pulang. Ading Tasya tadi berapa orang saingan itu untuk Tabalong ini adalah kawan? Tabalong nih kada ada kawan. Yang lomba yang pertama dari Japanese Foundation tuh Kalimantan cuman ulun aja seorangan. Yang Kalimantan seorangan. Luar biasa ini. Tanjung pulang. Manis langsung. Nah, yang se-Indonesia nih berapa orang saingan sepengetahuan Tasya yang mungkin tahap awal dan seterusnya tingkat berikutnya itu? Pidato yang lomba yang pertama atau yang kedua yang ini? Anggap yang pertama adalah. Nah, yang pertama tuh bahasa Jepang berapa orang? 50-an ke atas pokoknya se-Indonesia. Banyak juga lah. Dan cuman dipilih 11 orang. Itu Tasya termasuk orang masuk 11 itu dikirim ke Jakarta. 50 jadi 11 jadi dikirim ke Jakarta. Hanya disaring. Ibarat galapung tuh diayak. Mulai guguran lah. Lanjung jedang nanggung tuh leh. Banyak nanggugurnya sako. Makanya Tasya atau 4 tas saring orang 11. Cuma itu sampai nasional kalah ulun di situ jadi nang kedua nih pulang itu Japan Foundation juga lah penyelenggaranya. Nah, yang kedua nih dari Kemendikbud yang menyelenggarakan dalam rangka Festival Literasi Sekolah. Nah, jadi ada 2 bidang untuk pidato bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Jadi setelah pengumuman dikeluarkan, yang mendaftar pidato bahasa Jepang se-Indonesia ada 70 orang ke atas. Lebih banyak. Dari Banjarmasin juga ada. Habis itu bikin pidato lagi bahasa. Kirim, lolos, boleh video pulang.
Oh, kayak asal. Kayak asal online Bang caranya. Nah, sudah pula video kirim lagi. Lolos, interview pulang, yang video call bahasa Jepang tadi. Nggih. Habis itu 11 yang lolos nih dari video lawan naskah. 11 interview pulang, 11 ini. Dari yang 11 orang tuh dipilih 3 aja. 3? Nah, dapat pengumuman 3. Dikirim ke Jakarta. Videonya yang dikirim? Nggih, atau video. tasanya? Urulnya juga dikirim. Nah, ada nomor 3 tadi orang mana aja? Nah, iya. Nah, ada yang mulai Bogor. Tapi yang tadi Tanjung. Iya, ada yang mulai Tanjung. Ada saikungnya mulai Bogor, yang saikungnya mulai daerah-daerah Jabodetabek juga. Oh, sekitar situ. Nggih, sekitar Jakarta situ Orang aja. Parakai, Muntasnya jauh. Ulun yang jauh mulai berdua. Tapi kita parak juga ibu kota ya. Karena kita betaksi ya. Taksi kau aja. Nah, jadi ading Tasya terpilih 3 orang tadi. Cuman yang anak ditakonakan ini berapa lawas proses penyaringan itu dari awal mendaftar, mengirim naskah, video segala macam itu sekitar dari awal pengumuman lombanya itu sebulan pengumuman pendaftaran selesai sebulan lagi yaitu yang ngirim naskah, yang ngirim pidato, lawan yang wawancara. Jadi total 2 bulan hagan persiapan berataan itu. Oh ya, cuma alhamdulillah jelek. Artinya ading Tasya ini karena pengalaman pemulaan, jadi kada terlalu abot lagi menghadapi. Sudah tahu kayak ini lombanya. Alhamdulillah berkat pengalaman. Iya. Nah, jadi tema nang diangkat untuk semalam itu apa nang? Yang kedua ini lomba. Nah, tema yang ulun angkat tuh tentang pembulian. Jadi dari pengalaman pribadi ulun juga, suah dibully pas SD lawan SMP. Jadi sampai sekarang pun masih ada banyak kasus pembulian di sekolah-sekolah. Jadi ulun tuh kayak, kenapa harus ada sih pembulian ini di sekolah? Cuman karena si A kayak ini, si B kayak ini, si C kayak ini, sampai si Z kayak si A. Kenapa harus pembulian? Jadi ulun angkat temanya, ulun jelaskan. Dan pembulian tuh kada cuma di antara kekanakan sekolah. Orang tua begawe pun bisa membuli. Pengemis pun bisa membuli. Jadi ulun jelaskan pembulian seperti ini penyebabnya ini. Dan ulun masukkan pengalaman pribadi ulun di situ. Dari pertama kondisi ulun dibully kayak apa, sampai ulun bisa bangkit seorang, sampai ulun berjuang seorangan menghentikan pembulian ke diri ulun seorang tuh. Mohon bahasa kita benua, bully itu apa cel? Dipakalah terus deh. Dipakalah atau disambati. Dihulut-huluti. Dia hulut. Nah. Jadi artinya dibully itu memang sakit. Tapi nangaran nih pengalaman ulun pang juga celele. Rame. Rame le membuli orang tau. Bukan membuli, maksudnya tuh Begayaan aja. Jangan tapi sampai dibully ini maras juga lah. Cuma asalkan ada batas. Artinya bebulian, begegayaan, bersesambat itu asal jangan sampai menyakiti. Tapi nah itu tuh kada apa-apa dibully rancakai genalnya awak. Lalu jera acil tuh terlalu bahagia. Oke. Banyak kami makan pedikang. Nah, bujur tuh. Inilah artinya kaum pembesar. Besarnas. Jadi Tasya, itu tema yang kedua yang sehingga menjadikan Tasya juara. Ini yang pertama itu mengambil tema. Nah, tema ulun yang pertama di lomba Japan Foundation itu kebahagiaan. Shiawase. Bahasa Jepang kebahagiaan itu shiawase. Catat. Kebahagiaan. Shiawase. Mbak dibully tadi mbak itu kebahagiaannya. Kebahagiaan dulu aja dibully bu. Jangan lagi. Nah, jadi pengalaman di Jakarta ini. Nah, ini yang pertama tadi sudah di sana, bercermin dari kegagalan yang awal, otomatis memperbaiki segala macam dari baik performa, penampilan, percaya diri, iyalah. Nah, di saat di Jakarta itu apa yang
digawe maksudnya dites orang nang bertiga tadi nih nang tersaring bertiga tadi tuh. Ulun di Jakarta 4 hari. Jadi hari pertama sampai di Jakarta langsung mau urus administrasi. Habis itu acara, ini kan festival ya, festival literasi. Jadi banyak acara, disuruh nonton juga misi. Nah, habis itu kembali ke hotel, istirahat. Esoknya tuh langsung lomba. Habis itu pengumuman yang ini, yang mulai dak-dik-dok. Dak-dik-dok. Habis lomba. Ulun pertama tuh harata tangis habis setelah tampil. Kenapa? Kekawanan yang lain nih yang bahasa Jepang juga tampil pas waktunya. Diberi waktu 5 menit tampil tuh agen di atas panggung. Dan giliran ulun tampil, belum sawat selesai pidato ulun habis waktunya. Nah, tetangis ulun. Artinya pidato belum tentu kayak merasa kalah sudah nih ulun. Ibarat nih, down medenya lah. Nah, sudah down ulun. Pidato belum tentu waktunya habis. Iya. Tinggal 1 baris saja lagi ulun menalahkan pidato tuh. Habis waktunya. Waktunya habis. Kadang-kawa di ulu-ulu. Oh juri ada yang ulur. Sabari saya lagi. Kan yang mau cakap kita jurinya kawai aku diberi bang. Marasian menjelek. Nah, ini jadi nih sebelum pengumuman, nah kan sudah model, ya Allah, aku sudah berpikiran kalah ulun ini ulun. 1 baris lagi kurang. Sekalinya dilihat dari penilaian juri. Penampilan pidato itu cuma diambil 5% poinnya. Nah, situ pulang ulun untungnya. Mulai ada mulai ada harapan dan melihat cahaya ilahi dah ulun. Cuma satu pula. Cuma satu pula. Artinya supaya penonton di rumah tenang dak-dik-dok juga hasilnya. Padahal sudah tahu hasilnya. Yang dipakainya. Tanya sudah dapat kalung nang itu. Acil boleh kayak nama yang zaman kayak bergambar di kalung nang itu. Juara apa Cel? Juara bemamai. Juara bemamai. Sudah tahu ha. Tapi bemamai yang berfaedah. Nah, jadi Ading Tasya kayak ini sambil menunggu pengumuman antara harapan iya dan tidak tadi. Tidaknya tadi karena belum habis, harapannya karena pidato cuma 5% yang dinilai keseluruhannya. Nah, di acara yang Jertasya tadi sambat literasi itu otomatis banyak kegiatan lain. Banyak kegiatannya kayak acara ekspor Tanjung tuh nah. Jadi orang menampilkan hasil-hasil karya budayanya. Ada yang bulah tab, iPad Hagan Pendidikan. Jadi bukannya tuh mendesain program. Kayak HP itu didesain bukannya Hagan belajar. Ada yang bulah makanan, ada yang bulah novel. Itu khas Jepang nih kisahnya atau itu umum bermacam-macam. Bukan ini aku tadi terbayang Japan Foundation ini Kemendikbud. Ini Kemendikbud yang kedua. Bocor-bocor. Mohon maaf. Mohon maaf. Jadi macam-macam kegiatan di situ luar biasa. Jadi penampilan macam-macam situ ada yang konser, ada yang nari, ada yang drama, paduan suara. Lawan juga bukan hanya siswa SMK SMA yang ngisi acaranya, tapi TK, SD, SMP ada di situ. Ngarannya literasi, pembelajaran dari segala macam. Nah, tebulik pulang nang dak-dik-dok tadi. Itu tadi diumumkan BIMB semua cabang lomba itu. Cuman bertan cabang lomba. Jadi 4 hari di Jakarta. Hari pertama sampai administrasi dulu ulun, mau urus berkas ini itu di situ. Nah, hari kedua ini ulun lombanya yang tampil kehabisan waktu tadi. Talah ada tampil, tetangis ulun beli ke hotel. Habis itu hari ketiga ini diambung orang, dibawa orang berjalanan ke Jakarta, ke Monas. Imba ditangisakan orang tadi. Iya ditangisakan diambung, dibisai orang. Dibawa belalah. Tapi belum pengumuman. Artinya menghibur. Jadi biarpun kalah aja tadi, tapi udah dihimungnya. Tapi masih sana. Sudah dibabak keliling. Kemana-mana ke Belimbing, ke Expo, ke Taman Giat. Angkatan. Nah, pengumuman hari terakhir nih, hari Imbah Bulik mulai Monas, Kota Tua, berjalanan keliling Jakarta. Itu hari ketiga. Hari keempat terakhir. Bangun. Satu belum. Ulun tadi kadang aku nih di mana acaranya di Jakarta Di Jakarta di mana? Gedung yang sekitarnya.
di gedung pendidikan. Gedung pendidikan. Gimana di, itu? Berarti di apa di Pokoknya komplek di Jakarta juga. Pusat yang itu. Oke. Nah, kembali lagi hari terakhir. Terakhir hari keempat. Hari keempat. Pengumuman nang itu sekolah hari terakhir tak. Bangun ulun. Masih tertangis. Imba di himungi masih tertangis juga. Tetap hati itu Tetap kada karuan. Padahal Nggih. nyata-nyata ada emas, perak, perunggu. 1, 2, 3. Nggih. 3 bertiga tadi ya. Nyata tak buat cuma ya Tuhan. Nggih. Nah, habis itu sudah ada jualan kada apa-apa 1 2 3 ada sudah jualan. Tapi tetap kada karuan hati ini. Hari terakhir malam acara pengumumannya tuh. Iya. Nah, turun ke bawah ulun persiapan. Di lobi hotel. Lobi hotel tuh masuk. Kayak panggung kayak itu juga konser diacarakan orang. Duduk. Yang ulun sakit hatinya tuh peserta lain bertahan pakai baju kebaya, baju daerah gitu. Ulun pakai batik Tabalong aja di situ. Ada membawa lah. Kada tahu sekolah. Cuma Tasya jangan salah. Batik Tabalong ciri khas benua kita juga sama aja. Sama aja. Walaupun istilahnya mohon maaf. Modelnya lain, orang model kebaya. Orang model kebaya. Itu salah satu Kan di ciri khas papasan benua mobil juga. Tabalong kata dia juga. Iya Tabalong. Jakai ber kita di Banjar tuh lelakian belaung. Nah, modelnya kayak itu lah. Nah, jadi diberitahukan ada pengumumannya. Juara 3 aja. Yang kawan ulun sekungnya. Iya. Nah, jualan 21 lagi kayaknya 2 panggilan. Udah kaida lagi ulun. Kayaknya 21 aja lagi. Juara 2 aja. Lain lagi orangnya. Nah, jualan 21 lagi jualan sisanya. Kalau sampai Berarti antara percaya lawan hada gitu lah. ya lo sampai kata linga aku ring lah Jadi aja ulun kepingkutan dalam kalau ulun yang juara 2 tuh. Kayak apa jualan ulun kada tahu lagi hasilnya kayak apa, ulun terima aja. Juara 2 aja. Tak ngaran kawan ulun yang 3. Nah, berarti 1 lagi sisanya. Jadi pas di kiau juara 1 Tasya Febianada dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong. Dipersilakan maju. Ulun saking anak gugur tuh maju tuh buka ulun. Bejalan kalau kota ulun kelamahan. Buka kan semanggung. Antara percaya lawan hada. Acil di sini aja merinding na mendengar. Ada jelakar Bapak. Kan di Higane ulun juga mengikuti akan Tasya. Siapa cungkang? Ada ya kami melihat di YouTube. Ada melihat di YouTube, ada buka. Berarti kita bertamu nih mau mbak ini di YouTube semalam. Juaraan aja. Jadi kayak ini Tasya alhamdulillah artinya kita pemirsa di rumah juga sudah tahu bahwa Tasya alhamdulillah meraih peringkat tertinggi. Nah, juara 1 untuk tingkat Lomba nasional. pidato Karena bahasa gampang-gampang 70 se-Indonesia peserta disaring. Jadi 11 sampai 3. Bepingkutan kayak nang pemilihan anak tuh aku Nah, kita kembali pembelajaran Tasya. Prestasi sudah diraih. Cuma kan ini 2 kali nih Tasya nih mau batik. Yang pertama dari Japan Foundation, yang kedua tadi dari Kemendikbud. Setelah gagal di awal, apa kira-kira alasan Tasya sehingga termotivasi hendak umpat pulang kegiatan ini? Jadi ulun emang anak aja bang orangnya. Ayo Kan bapak aja. Kami tuh atau ini pembuktian diri, anak pembuktian diri mau jual lah. Jadi kakak-anakannya mun kalah karena kata hijau kalau. Nah, jadi penasaran. Penasaran kayak apa rasanya juara 1 tuh. Juara 3 barang lah 3 orang ini juara. Iya. Jadi imbah kalah nih sedih aja lo. Tapi imbah tuh Julan kayaknya mau numpat lagi kawai pang Julan. Coba-coba Julan, yakin aja. Bila ada lombanya umpat lagi Julan. Terniat dah kayak itu. Sekalinya di sensei, Tasya aja kita ada lomba lagi. Jangan bilang bahasa Jepang ya. Tasya umpat kada? Umpat gini way Julan. Ya pas juara tadi pas rasa lagi-lagi lah. Karena artinya sudah masuk nasional itu luar biasa sudah jelas. Nah itu alhamdulillah. Jadi kayak ini dari Tasya mengumpati kegiatan lomba-lomba ini, apa kira-kira nang Tasya bisa dapatkan pembelajaran dari kegiatan ini?
Yang pertama pasti yang ulun dapatkan tuh pengalaman. Pengalaman yang kada kawa digantikan, kada kawa ditukar, kada kawa ditawar. Iya. Ya ada hanya Tasyana mengalami, kita kan Jujur, mungkin kita sekedar menonton aja. kita menonton lah. Ibarat mau ingin makan merasakan mengalami aja. Dak-dikduknya tuh kita separuh aja. Ini lebih aku ingat dumbunan, kita ingat lintuh hotel. Oh jadi itu lah. Yang kedua kawan-kawan, pasti kawan-kawan hanya. Banyak dari sini. Terus yang ketiga ilmu pulang. Oh ternyata kawan si ini kayak ini tampilnya, isi pidatonya kayak ini. Dan untuk hadiah juara, juara nah ya bejur. Itu yang penting kadanya juara 1 tadi tingkat nasional. Nggak kayak Acil tadi mana kuningnya tak banyak hadiahnya. Nah apa aja dapat. Nah, yang pertama tuh dapat piala hulu. Lu nyata deh. Yang kedua dapat Medali. medali. Dan yang ketiga piagam. Piagamnya itu masih di Jakarta diproses belum dikeluarkan lagi. Hadang, bulan apa ini tadi? Nang di Jakarta Bulan ini? Juli. Bulan Juli. Tanggal Hanya benda hanya sebulan. Tanggal 25 sampai tanggal 29. Nah, Tasya, hadiah-hadiah yang didapat pengalaman. Segala macam. Apa bahasa Inggrisnya? Experience apa? Experience. Oke. Palit-palit Jadi kayak ini, hadiah berupa ini kada usah disambatkin nominalnya berapa duit kada atau usah. misalnya Berupa beasiswa. adakah semacam mungkin dibawa berjalanan kayak Japan Foundation mungkin dibawa ke Jepang ke anak tahu kayak pebudaya orang Ini Jepang tulak kalau tadi ya. kayak itu kah? Tulak tadi Jepang. Kada. Anak kau buat kami jembatan Pangkalan Jepang jembatan anak tulak kerja kerja aja. mun kayak itu mau anak 4 ada anak lalu Ada lu satu mat. jadi pemirsa lah jangan kemana-mana tetap di acara Dua Berdamang ada iklan anak lalo.